Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi ini memasuki pembahasan ataupun melanjutkan pembahasan taubat dalam subjudul menyadari 3 hal di dalam dosa. Apabila seseorang jatuh kepada dosa, maka cobalah renungkan 3 hal. Yang pertama, betapa Anda telah terlepas dari penjagaan Allah. Karena dosa-dosa yang terjadi bukti bahwa Anda benar-benar terlepas dari penjagaan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah menjaga dan melindungi Anda, tidak mungkin Anda berdosa. Berdosa lisan, berdosa perbuatan, bahkan berdosa hati. Semua dosa ini tidak akan terjadi seandainya Anda berada dalam lindungan dan penjagaan Allah. Apabila faktanya Anda berdosa, berarti faktanya Anda pun dilepaskan dan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kemarin kita sampaikan bahwa hakikat dari taufik alla yakilakallahu ila nafsik, bahwa Allah tidak melepaskan Anda dari lindungannya, baik perlindungan fisik apalagi perlindungan hati. Bahwa Allah tidak membiarkan Anda, melepaskan Anda walaupun sekejap mata. Itulah hakikat dari taufik. Ini hal pertama yang harus Anda sadari dalam dosa. Saya berdosa berarti saya memang tidak dijaga oleh Allah. Kenapa Allah tidak menjaga? Bisa jadi karena ada tumpukan dosa sebelumnya yang belum ditaubati. Karena setiap dosa akan melahirkan dosa yang kedua, akan melahirkan dosa yang ketiga, yang keempat. Dan mata rantai dosa ini tidak akan terputus kecuali dengan taubat. Jadi kemungkinan satu dosa di mana Allah tidak menjaga Anda karena sebelumnya ada dosa yang belum Anda taubati, sehingga beranak pinak, berkembang biak. Kemungkinan kedua, Allah tidak menjaga Anda disebabkan karena Anda memang tidak minta penjagaan Allah. Penjagaan Allah itu adalah anugerah dan pemberian, yang artinya Anda harus meminta. Maka dalam kondisi apapun Anda berdoa, jangan lupa minta agar Allah menjaga Anda, melindungi Anda dari dosa. Baik. Pembahasan hari ini jamaah sekalian adalah halaman 261 ya, di buku halaman 261 kurang lebih, mengenai kegembiraan hati bersama dosa. Ini hal kedua yang Anda sadari. Ketika Anda jatuh kepada satu dosa, sering sekali muncul rasa gembira, sering sekali ada rasa puas. Nah, sehingga subhanallah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ketika satu dosa adalah keinginan dan telah direncanakan oleh seseorang, apabila qadarullah dosa yang direncanakan ini gagal, kadang-kadang ada kekecewaan. Apabila Anda telah menginginkan dan merencanakan satu dosa tiba-tiba gagal, lalu muncul kekecewaan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, inilah yang menjadi penyebab sering sekali kita merasakan gelisah padahal kita nggak tahu apa penyebabnya. Kayaknya pikiran ini gelisah, kayaknya hati ini bersedih, tapi apa sebabnya? Kita sering mengalami hal seperti ini.
gelisah tanpa sebab. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, penyebab gelisah tanpa sebab adalah dosa-dosa yang benar-benar pernah Anda rencanakan, tiba-tiba gagal. Ketika itu Anda kecewa. Kekecewaan Anda atas dosa yang gagal karena telah direncanakan sebelumnya, itulah yang menjadi kegelisahan tanpa sebab. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang beriman di sini ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang-orang yang beriman tidak pernah jatuh kepada dosa karena satu keinginan, apalagi karena satu rencana, melainkan murni karena ketergelinciran, murni karena kelalaian. Tapi seorang mukmin merencanakan dosa, nggak mungkin. Tidak ada orang mukmin yang hatinya nafsul mutmainnah, yang hatinya bersih, lalu menginginkan dan merencanakan dosa. Tidak mungkin sama sekali. Jadi apabila orang-orang yang beriman ini bersalah, berdosa, murni karena kelalaian, murni karena ketergelinciran. Baik, Imam Ibnu Qayyim berkata, kegembiraan atas dosa berarti keinginan yang kuat kepadanya. Kegembiraan seseorang terhadap dosa, rasa puas seseorang dengan dosa, di balik kegembiraan dan rasa puas terhadap dosa ada beberapa penyakit. Penyakit yang pertama, gembira Anda dengan dosa menunjukkan bahwa Anda sangat menginginkan dosa tersebut. Karena kalau Anda tidak menginginkannya, niscaya Anda tidak akan gembira mendapatkannya. Sebaliknya, bahwa Anda gembira mendapatkan dosa karena memang Anda sangat menginginkan dosa tersebut. Ini fakta pertama di balik kegembiraan berdosa. Ternyata Anda memang sangat menginginkannya. Fakta yang kedua di balik kegembiraan terhadap dosa, kebodohan tentang keagungan Allah. Anda tidak tahu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul kegembiraan Anda terhadap dosa. Makanya pernah kita sampaikan dalam kajian ini, ibadah hati yang paling besar untuk Allah adalah al-jalal. Bahwa hati Anda di setiap lipatan-lipatan hati itu terisi dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Terisi dengan keagungan Allah. Nah, apabila setiap sudut-sudut hati Anda, setiap ruangan-ruangan hati Anda penuh dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, 100% dalam hati seperti ini tidak ada keinginan untuk berdosa. Jadi, apabila di dalam hati Anda tumbuh keinginan terhadap dosa, menunjukkan bahwa ada satu ruangan hati, bahwa ruangan hati Anda kosong dari keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, saya pernah sampaikan analogi. Seandainya Anda oleh Bapak Presiden diundang untuk pembicaraan 4 mata, ketika Anda berbicara sedang dengan beliau, pasti tidak mungkin Anda menoleh kecuali hanya kepada beliau. Pasti telinga Anda 100% konsentrasi dengan beliau. Pikiran Anda mungkin sedetik pun tidak pernah terpisah dari beliau. Kenapa? Di dalam kedekatan fisik Anda dengan beliau muncul keagungan beliau menguasai hati Anda. Apabila kedekatan seorang presiden dengan Anda, kedekatan fisik membuat hati Anda penuh dengan keagungan beliau, sehingga mata Anda nggak bergeser dari beliau, telinga Anda 100% konsentrasi dengan beliau,
Sedetik pun pikiran Anda tidak lepas dari beliau. Kalau inilah keagungan seorang presiden dalam hati Anda, lalu di mana keagungan Allah Azza wa Jalla? Coba renungkan, keagungan presiden itu menguasai hati Anda saat ada kedekatan. Lalu pertanyaannya, apakah ada yang lebih dekat dengan Anda lebih dari Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak ada. Allah Azza wa Jalla enggak cuma dekat dengan Anda secara fisik, bahkan Allah pun tidak ada jarak dengan fikiran dan hati Anda sama sekali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kamilah yang lebih dekat dengan kalian melebihi urat leher kalian. Jadi kalau urat leher tidak berbatas dengan kalian, kalian lebih tidak berbatas lagi dengan aku, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi jamaah sekalian yang saya hormati, kalau kemahadekatan Allah tidak hadir, maka hati Anda akan kosong dari keagungan Allah. Karena keagungan Allah hanya datang dan menguasai hati seseorang seiring dengan hadirnya kemahadekatan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kemahadiran Allah, kemahadekatan Allah itu hadir selalu sehingga hati ini penuh dengan keagungan Allah? Jawabannya jamaah sekalian, tidak ada yang menghadirkan kemahadekatan Allah kecuali lisan Anda tidak pernah berhenti menyebut Allah. Jangan berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi, saya ulangi, tidak ada hal terbesar untuk menghadirkan kemahadekatan Allah kecuali Anda terus-menerus berzikir. Dan hanya di dalam rasa kemahadekatan Allah itu hati Anda terisi dengan keagungan Allah. Anda sedang megang gadget, pikiran Anda tiba-tiba ditumpangi oleh setan, dibisiki oleh setan, lihat saja gambar A. Percayalah, kalau kemahadekatan Allah Anda rasakan saat itu, niscaya keagungannya akan memenuhi hati Anda sehingga hati ini nggak berani untuk melihat apa yang dibisikkan oleh syaitan. Jadi oleh sebab itu jamaah sekalian, tidak akan ada keagungan Allah dalam hati kalau hati ini tidak merasakan kemahadekatan Allah. Dan hati tidak akan merasakan kemahadekatan Allah kalau seseorang tidak selalu membasahi lisan dengan zikir. Seorang Badui menjumpai Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islami kathurat alayya." Wahai Rasulullah, ajaran Islam ini banyak sekali. Ada salat 5 waktu, ada salat malam, ada duha dan lain-lain. Saya tidak mampu itu semuanya. Fadullani ala syai'in atashabbathu bihi. Ya Rasulullah, ajarkanlah saya ajaran Islam yang ringan dan setiap saat bisa aku lakukan. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Kalau begitu, senantiasa lisanmu basah dengan nama Allah. Jangan hentikan lisanmu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, lisanuka, lisanmu. Karena zikir dengan hati tanpa lisan rentan terhadap kelalaian. Zikir lisan tanpa hati rentan pula terhadap kelalaian. Antara lisan dengan hati, ini anggota tubuh yang paling dekat. Tangan dengan hati anggota tubuh tergolong jauh. Jadi tidak ada anggota tubuh Anda yang paling dekat dengan hati Anda lebih dari lisan Anda. Makanya Allah Azza wa Jalla memperbaiki hati Anda dengan lisan Anda. Allah memperbaiki hati Anda dengan zikir.
Ya, Allah memperbaiki hati Anda dengan zikir. Artinya Allah memperbaiki hati Anda dengan lisan Anda. Karena saya ulangi sekali lagi, dari seluruh anggota tubuh Anda, yang paling dekat dengan hati adalah lisan. Perhatikan di bagian akhir surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kebaikan. Kalau kalian terbiasa berucap kebaikan, yuslih lakum a'malakum, niscaya perbuatan kalian akan ikut menjadi baik. Baik. Jadi ini nomor 2, kegembiraan terhadap dosa. Nomor 1, menunjukkan Anda sangat ingin dengan dosa. Nomor 2, kegembiraan Anda terhadap dosa menunjukkan bahwa hati Anda kosong sama sekali dari keagungan Allah Azza wa Jalla. Kalau hati Anda terisi dengan keagungan Allah, dan keagungan Allah itu ada dalam hati Anda karena kemahadekatan Allah hadir, niscaya Anda tidak akan gembira dengan dosa. Nomor 3, kegembiraan Anda terhadap dosa menunjukkan kebodohan Anda terhadap bahaya yang akan menimpa. Kenapa Anda gembira dengan dosa? Karena Anda tidak sadar malapetaka dan bahaya di balik dosa tersebut. Malapetaka di balik dosa tersebut ada. Kalau tidak datang hari ini, dia akan datang besok. Kalau tidak datang besok, lusa. Bahkan sampai 30 tahun yang akan datang pun, kalau Anda tidak bertaubat, azab atas dosa itu akan datang. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kegembiraan terhadap dosa menunjukkan betapa lalainya kita terhadap bahaya yang menimpa. Anda tahu tidak bahwa dosa dengan bahaya itu nggak pernah berpisah. Di mana ada dosa, Anda harus membayarnya dengan bahaya. Oleh sebab itu saya ingat ada seorang sahabat bernama Abu Marhat Al-Ghanawi. Beliau berjalan, tiba-tiba melihat seorang lawan jenis, melihat seorang perempuan. Ketika itu belum ada perintah untuk hijab. Maka beliau berjalan, tiba-tiba beliau membentur tembok sampai dahi beliau berdarah. Beliau mengatakan, demi Allah, saya enggak akan membersihkan darah ini sampai aku menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menjumpai Nabi SAW, kemudian turunlah ayat wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi tidak ada dosa tanpa bahaya. Imam Ibnu Qayyim dalam catatan lain beliau mengatakan, sebagian orang tertipu. Dia berdosa dan dia tidak melihat ada bahaya. Dia bermaksiat dan dia tidak melihat malapetaka. Sementara dia melakukan ketaatan, gak ada kelezatan taat itu sama sekali. Sementara ia berzikir, kenikmatan zikir tidak ada sama sekali. Kata Ibnu Qayyim, si miskin ini lupa bahwa bahaya dosa terbesar ketika cita rasa ibadah itu telah dihilangkan oleh Allah dari hati seseorang. Ketika cita rasa ibadah dicabut oleh Allah dari hati seseorang, seperti orang yang sedang demam, Anda kasih manis hambar, Anda kasih masakan pedas tidak terasa. Kenapa? Karena ada sakit, demam. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, terkadang seseorang tidak merasakan bahaya pada tubuhnya, lalu ia berpikir dosaku tidak ada bahaya. Padahal si miskin ini tidak sadar bahwa Allah telah mencabut dari hatinya cita rasa ibadah. Allah telah jauhkan hatinya dari kelezatan bermunajat. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla.
Makanya jamaah sekalian, di antara ciri hati yang bersih, ketika Anda berzikir, ketika Anda beribadah, kegelisahan Anda menjadi berkurang. Misalnya, kegelisahan Anda 80%, begitu Anda salat, begitu Anda tilawah, begitu Anda berzikir, kegelisahan 80% menjadi turun 20%, 10% atau bahkan hilang. Inilah orang yang berhati bersih. Saat kegelisahan mereka hilang dengan ibadah, terkhusus salat. Saya katakan terkhusus salat karena dua dalil. Dalil pertama, Nabi bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini as-salat." Dan Allah menjadikan kebahagiaan hatiku adalah salat. Jadi kalau salat ini tidak lagi kebahagiaan dalam hati Anda, ini hati yang sudah bermasalah. Nomor 2, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Apabila Nabi kita sedih dan gelisah dengan satu urusan, maka beliau memperbanyak salat. Nah, kenapa saat beliau gelisah, beliau memperbanyak salat? Jawabannya karena salat ini adalah kegembiraan. Orang yang salat hatinya bergembira, sehingga kegelisahan yang di dalam akan hilang. Karena bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini as-salat." Nah, baiklah. Jadi kalau Anda salat, kalau Anda berzikir, kegelisahan yang tadinya menumpuk di dalam hati tidak terkurangi dengan zikir dan salat, ini hati yang sudah rusak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau Anda tidak melihat bahaya dan malapetaka di fisik bersamaan dengan dosa Anda jangan tertipu bahwa tidak ada bahaya. Lihatlah cita rasa ibadah dalam hati Anda saat Anda menjalankannya. Kalau ternyata tidak lagi ada cita rasa ibadah, padahal Anda sedang menjalankannya, ini adalah hukuman terbesar atas dosa Anda, bahwa Allah menghukum Anda di dalam hati Anda. Imam Bukhari Ibnu Qayyim rahimahullah di buku halaman 262, beliau berkata, kegembiraan atas dosa menutupi ketiga hal ini. Bahwa Anda bergembira dengan dosa, maka akan tertutupilah tiga hal ini. Ya, kegembiraan terhadap dosa menunjukkan Anda sangat ingin dan berambisi dengan dosa. Kegembiraan Anda terhadap dosa menunjukkan betapa lalainya Anda dengan keagungan Allah. Nomor 3, kegembiraan terhadap dosa menunjukkan betapa lalainya Anda dengan bahaya yang harus Anda bayarkan atas dosa. Tapi Anda tak sadar lagi dengan bahaya itu, karena kegembiraan terhadap sebuah dosa, karena ambisi terhadap sebuah dosa. Sehingga kegembiraan atas sebuah dosa lebih buruk daripada dosa tersebut. Nah, ini camkan baik-baik. Kegembiraan Anda atas satu dosa lebih besar daripada dosa tersebut. Dan rata-rata ketika orang bertaubat, mereka hanya bertaubat atas dosanya dan tidak bertaubat atas kegembiraannya. Minggu lalu saya berikan satu contoh. Anda yang pernah disakiti seseorang dengan lisan tajam, tiba-tiba Anda memukulnya sampai berdarah, dan ketika darah itu meluncur, menetes, ada rasa puas, ada rasa gembira. Sebenarnya di sini ada dua kezaliman Anda. Orang itu menzalimi Anda dengan lisan dan Anda menzaliminya dengan pukulan. Di sini Anda sudah zalim. Dan kezaliman yang kedua, tidak ada rasa bersalah karena Anda memang puas dengan pemukulan Anda. Ketahuilah jamaah sekalian, dosa Anda melakukan pemukulan lebih kecil dibandingkan dosa kegembiraan dan rasa puas Anda melakukan kezaliman itu.
Dan rata-rata orang yang bertaubat, mereka hanya bertaubat atas dosa dan tidak bertaubat atas rasa puas dan rasa gembira mereka tak melakukan dosa tersebut. Padahal rasa puas Anda dengan dosa lebih berdosa daripada dosa. Namun demikian kelalaian, Anda bertaubat atas dosanya dan Anda tidak bertaubat atas rasa puas dan kegembiraan Anda melakukan dosa tersebut. Berikutnya di catatan kita halaman nomor 4, seorang mukmin tidak pernah bergembira di atas dosa. Ini fakta. Tidak ada seorang mukmin pun yang gembira dengan dosanya. Begitu seorang yang beriman jatuh kepada dosa, hatinya langsung sedih. Hatinya langsung takut. Hatinya langsung sedih karena dia menyesal. Hatinya takut karena dia sadar bahwa ini dosa dan mungkin beberapa saat lagi saya akan bayar dengan sebuah bahaya. Saya akan menghadapi sebuah bahaya. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Inni la a'sillaha fa ajidu dzalika fi khuluqi dabbati wa auladi wa ahli." Terkadang aku maksiat dan berdosa kepada Allah Azza wa Jalla, lalu saya temukan dosa itu dari perilaku binatang kendaraanku, atau saya temukan dosaku pada perilaku anak-anakku, atau saya temukan dosaku pada perilaku istriku. Ini perhatikan jemaah sekalian, bahwa dosa-dosa Anda nggak akan hilang percuma. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Anda akan melihat dosa Anda pada perilaku istri, perilaku anak-anak. Ini istri kok kayaknya hari ini kejam sekali. Ini anak-anak hari ini kayaknya bandel sekali. Anak-anak yang seharusnya berbicara dengan lembut, hari ini kok kayaknya kasar sekali. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidak usah terlalu cepat Anda emosi dengan sikap kasar istri dan anak-anak. Betul hati Anda nggak nyaman dengan sikap kasar orang-orang dekat Anda, tapi nomor satu adalah lihat hubungan Anda dengan Allah. Maka Imam Sahal bin Abdullah At-Tasatturi beliau mengatakan, "Aslih ma bainaka wa bainallah, yuslihillah ma bainaka wa bainan nas." Sungguh-sungguh sajalah memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan biarlah Allah memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Kalau harus kita yang memperbaiki hubungan dengan manusia, betapa letihnya kita menghadapi orang yang hatinya entah seperti apa. Biarkan Allah yang memperbaiki hubungan Anda dengan orang lain, tapi pastikan bahwa Anda memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang artinya tidak akan rusak hubungan Anda dengan manusia, siapapun orangnya, kecuali karena antara Anda dengan Allah ada hubungan yang rusak. Ada hubungan yang rusak. Mungkin salat wajib Anda tidak lagi berjamaah. Mungkin dalam salat wajib Anda sering riya. Jadi ingat, Allah tidak menciptakan Anda untuk manusia, tapi Allah menciptakan Anda untuk Allah. Maka bila hubungan dengan Allah telah rusak, akan rusak pula hubungan Anda dengan manusia, terkhusus orang-orang dekat Anda. Berikutnya beliau berkata, dan ia tidak pernah tergelincir melakukannya, melainkan dengan hati yang gelisah dan takut. Orang-orang yang beriman, apabila jatuh kepada dosa, hatinya langsung dikuasai oleh kegelisahan. Hatinya langsung dikuasai dengan ketakutan. Dosa itu menggelisahkan dan dosa itu menakutkan. Saya ulangi, kenapa dosa menggelisahkan? Karena dosa akan menjadi penyesalan, dan penyesalan itu menggelisahkan. Karena dosa itu membuat hati Anda merasa bersalah, dan rasa bersalah itu menggelisahkan. Nomor dua, rasa takut. Orang-orang yang beriman setiap kali jatuh kepada dosa,
hati mereka dikuasai rasa takut. Karena mereka sadar bahwa mereka akan membayar harga, bahwa mereka akan menemukan hukuman. Dan apabila Allah mencabut kesedihan dan ketakutan tersebut, maka ia akan melihat dosa dengan keinginan dan kegembiraan. Kalau dalam hati Anda tidak lagi ada rasa takut terhadap dosa, ketika itulah hati itu menjadi terisi dengan kegembiraan dan keinginan terhadap dosa. Ketika itu hendaklah menangis atas hati yang telah mati, karena hati yang hidup dan bersih akan gelisah dengan dosa. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau hati tidak lagi takut terhadap dosa, ini hati yang telah mati. Ini bukan hati yang hidup. Karena hati yang hidup akan takut dengan dosa, gelisah dengan dosa. Beliau mengatakan berikutnya, kegembiraan atas dosa adalah kehancuran yang menakutkan jika tidak diantisipasi dengan 3 hal. Kegembiraan Anda atas dosa, kehancuran. Kenapa? Jelas, kegembiraan Anda atas dosa membuat dosa itu menjadi lebih besar. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Pertama, rasa takut atas kematian di atasnya sebelum bertaubat. Kalau Anda berpikir akan melakukan satu dosa, berpikir yang artinya Anda ada keinginan terhadap dosa, coba berpikir sejenak, bagaimana seandainya di atas dosa kemudian Anda meninggal? Jemaah sekalian, adu domba, saya lihat adu domba itu terjadi di luar betul. Tapi adu domba yang paling buruk, adu domba yang dilakukan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Yang dilakukan seorang ayah kepada dan ibu lebih banyak. Misalnya datanglah anak nomor 1, ibunya laporan, bagaimana adikmu ini sampai sekarang tidak pernah nengokin ibu. Anda tahu tidak bahwa Anda sedang mengadu domba? Nanti si kakak akan telepon adiknya, kamu masih punya otak nggak? Ibu masih ada, ini sudah 5 bulan kamu tak kunjungin ibu. Jadi Anda orang tua, entah Anda ibu, entah Anda anak, entah Anda seorang ayah, ketika Anda akan membicarakan kesalahan anak nomor 1 ke nomor 2 atau sebaliknya, berpikirlah akibat dan efek yang akan terjadi antara mereka berdua. Ingat, tidak boleh anak-anak Anda putus silaturahmi karena Anda yang selalu mengadu domba. Kelak setelah Anda wafat, ini kakak beradik ini akan berpisah, akan putus silaturahmi. Disebabkan apa? Orang tua yang semasa hidup selalu mengadu domba. Jadi kalau anak atau putra Anda yang kedua tidak sebaik putra yang pertama, tidak usah laporkan ke putra yang pertama. Nasihati saja secara langsung. Karena ingat, kekeliruan, kejahatan atau mungkin kejahatan anak kedua, kalau Anda laporkan ke anak pertama, akan membuat mereka konflik. Mereka akan menahan konflik sepanjang Anda hidup, tapi begitu Anda wafat, konflik ini akan menjadi pemutusan silaturahmi. Pangkalnya siapa? Anda yang terlalu ceroboh sebagai orang tua. Ini saya lihat pemandangan yang sangat banyak di dalam rumah tangga. Ingat jemaah sekalian, walaupun Anda sebagai ibu dan ayah, tidak berarti Anda boleh menggibah anak Anda, betul tidak? Boleh tidak ayah menggibah anaknya di depan ibunya? Enggak boleh, kecuali kalau tujuan Anda memang untuk mendidik. Tapi sering sekali gibah itu tidak ada niat ikhlasnya. Masa anak kita begini. Memang ini anak nggak tahu deh kemana modelnya, entah keturunan dari mana itu. Rasa-rasanya dalam rumah tangga saya nggak begitu. Ibunya bilang keluarga saya juga nggak ada begitu. Entah dari mana anak ini datang. Darah daging Anda ada gibah. Emang Anda tak berdosa menggibah anak-anak? Kecuali kalau misalnya anak Anda salah dan penanganannya perlu penanganan dua belah pihak, silakan bicarakan dengan
ibu dengan istri Anda. Tapi kalau hanya sekedar gibah, jangan jamaah sekalian. Anda jangan berpikir kalau ini anak bahwa Anda halal menggibah anak. Enggak. Itu salah. Baik jamaah sekalian. Jadi hati-hati dengan adu domba yang tidak terasa. Adu domba di antara anak-anak Anda. Baik. Semisal jamaah sekalian Anda mengadu domba anak Anda, tiba-tiba Anda meninggal. Itu meninggal apa? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jelas itu su'ul khatimah. Husnul khatimah itu tidak selalu Anda meninggal dalam keadaan kafir. Setiap kematian dan taubat dinamakan dengan su'ul khatimah. Maka su'ul khatimah itu punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi seseorang wafat dalam kekufuran. Dan di antara tingkatan su'ul khatimah bahwa seseorang wafat membawa dosa tanpa taubat. Jadi kalau misalnya Anda gibah anak, kalau misalnya Anda mengadu domba anak-anak, tiba-tiba Anda wafat. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, bagaimana Anda menghentikan kegembiraan Anda atas dosa? Nomor satu kata Imam Ibnu Qayyim, cobalah berpikir sekejap saja. Bagaimana kalau kamu meninggal dalam keadaan dosa? Anda sedang menonton yang tidak baik. Cobalah berpikir, gimana sewaktu Anda nonton yang tidak baik, tiba-tiba terjadi sumbatan jantung dan Anda mati. Apa yang Anda tonton belum mati, Anda mati duluan. Itu kemungkinan yang sangat besar terjadi. Ini nomor satu. Bayangkan kematian terjadi sewaktu Anda sedang berdosa. Bahkan jemaah sekalian yang saya hormati, bayangkan pula seandainya kematian terjadi saat ini, misalnya hari ini, misalnya Anda meninggal, dalam hati Anda ada dosa. Saya nggak bertanya dosa antara Anda dengan Allah, dosa Anda dengan manusia. Ini yang sangat banyak. Dosa Anda dengan Allah, saya yakin itu sedikit. Tapi dosa antara Anda dengan manusia hari ini dan saat ini, apa ada dalam hati Anda dosa dengan manusia? Jamaah sekalian, selesaikan dosa itu, kematian setiap saat bisa datang. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana agar kegembiraan terhadap dosa itu bisa berhenti? Nomor dua adalah dengan menyesalinya. Kegembiraan Anda atas satu dosa tidak akan menjadi hukuman apabila Anda menyesalinya. Berikan penyesalan Anda atas kegembiraan Anda terhadap dosa. Dulu saya pernah gembira begini, menyesal. Kegembiraan dosa yang jelas-jelas menggembirakan, Anda tahu kan? Dosa yang jelas-jelas membuat hati ini gembira, campur sari. Tahu campur sari? Misalnya Anda mantan anak pemain band misalnya. Anda dulu sukanya dangdut. Anda dulu kecenderungannya misalnya lagu-lagu pop. Jamaah sekalian yang saya hormati, Anda telah berhijrah, tapi lihatlah ikatan hati ini dengan dosa itu enggak putus. Makanya begitu Anda duduk tiba-tiba terdengar, oh masih ngikutin juga. Masih ngikutin juga, ternyata masih ada sambungan. Hati ini dengan itu masih nyambung aja. Ya Allah, jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Masih banyak ikatan-ikatan hati dengan dosa yang belum putus. Dan seandainya peluang itu datang, ikatan itu akan nyambung kembali dan mungkin juga menjadi kokoh. Hati-hati itu. Yang ketiga, bagaimana mengantisipasi kegembiraan atas dosa agar tidak menjadi kehancuran? Agar tidak menjadi kehancuran, maka berjuanglah memperbaiki diri. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan,
Hukuman Allah atas dosa, atas kegembiraan terhadap dosa tidak terjadi kalau Anda melakukan 3 hal. Pertama, rasa takut terhadap kematian. Yang kedua, menyesal. Dan yang ketiga, memperbaiki diri. Coba sekalian, poin berikutnya, alinea terakhir pada halaman 262. Bersikeras terhadap maksiat. Ini terjemahan Anda nggak paham. Bersikeras terhadap maksiat. Maksud bersikeras atas maksiat adalah berdiam diri dalam maksiat itu. Contoh, dulu Anda pemain riba atau Anda pemakan riba dulu. Pertanyaan, berapa lama Anda menjadi pemakan riba? Lumayan lama, ada kali 15 tahun. Nah, coba lihat, Anda berdiam diri di atas riba itu selama 15 tahun. Coba sekalian yang saya hormati, sebelum kenalan istri, pacaran dulu enggak? Anda tentu tidak. Orang lain pacaran. Saya pernah hadiri satu pernikahan. Itu dalam akad nikah itu disampaikan mereka telah berpacaran 15 tahun. Ini artinya apa? Mereka berdua berdiam diri di atas dosa selama 12 tahun, 15 tahun. Di mana bahayanya? Bahayanya jemaah sekalian, artinya kalau 15 tahun seseorang berdiam diri di atas dosa, ini artinya 15 tahun menunda taubat. Ketika yang bersangkutan bertaubat, ya Allah, ampunilah bahwa aku pernah pacaran. Anda bertaubat atas pacarannya, tapi bahwa Anda menunda taubat 15 tahun, penundaan taubat ini Anda nggak taubati. Anda makan riba, berapa lama? 20 tahun saya makan riba. Dan ketika Anda taubat atas ribanya, tapi Anda nggak taubat bahwa Anda menunda taubat atas riba tersebut. Imam Ibnu Qayyim berkata, berdiam diri di dalam dosa artinya terus-menerus melakukannya. Melakukannya 3 hari, melakukannya 5 hari. Orang yang beriman jamaah sekalian, begitu melakukan dosa, detik itu juga mereka bertaubat. Tak ada orang beriman yang memalamkan taubat, menginapkan taubat besok saja. Jadi orang-orang yang menunda taubat, orang-orang yang berdiam diri di dalam taubat, berdosa hari ini, 5 hari baru taubat, ini bukan orang yang beriman. Dan hal ini merupakan dosa di atas dosa. Berdiam diri di atas dosa artinya Anda melakukan dosa dalam waktu yang lama. Ini dosa yang kedua. Dosanya adalah dosa, melakukannya selama waktu tertentu itu adalah dosa juga. Kenapa? Karena Anda menunda taubat. Menunda taubat 10 tahun, menunda taubat 5 hari misalnya. Dan boleh jadi lebih besar daripada dosa yang pertama. Menunda taubat atas dosa, boleh jadi ini dosanya lebih besar daripada dosa yang pertama. Dan di antara hukuman atas sebuah dosa adalah dosa berikutnya. Di antara hukuman Allah atas satu dosa, bahwa Anda melakukan dosa berikutnya. Sebab itu tadi saya katakan di awal, kenapa saya berdosa? Kenapa Allah tidak menjaga saya? Mungkin ada dosa yang belum Anda taubati, sehingga hari ini Anda jatuh lagi kepada dosa. Taubati dosa yang berlalu, niscaya hari ini Anda akan selamat. Anda tidak melakukan dosa. Karena dosa yang belum Anda taubati akan menjadi mata rantai yang terus-menerus bersambung.
Imam Ibnu Qayyim berkata, terus menerus di dalam dosa adalah dosa, dan membiarkan dosa yang berlalu tanpa memperbaikinya termasuk bagian dari terus menerus di dalam dosa. Dosa yang berlalu, mungkin Anda sudah berhenti tapi Anda nggak memperbaiki. Anda sudah berhenti tapi Anda tidak memperbaiki. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa Anda tidak memperbaiki dosa yang berlalu, itu berarti masih kategori terus menerus. Jadi agar Anda tidak dinamakan terus menerus berdosa, pertama hentikan. Yang kedua perbaiki. Memperbaiki diri. Kalau tadinya suka dengar yang tidak benar, maka sekarang perbaiki, lebih banyak mendengar yang bermanfaat. Kalau tadinya suka menghambur-hamburkan uang untuk dosa, sekarang hambur-hamburkan pula duit untuk sedekah, artinya lebih banyak bersedekah. Ada satu pepatah Ibnu Qayyim, beliau mengatakan al-khawafi lil khawafi. Al-khawafi lil khawafi. Lakukan yang tersembunyi untuk yang tersembunyi. Maksud beliau, kalau dalam pikiran Anda ada kegelisahan dan orang tidak tahu, itu tersembunyi kan? Orang nggak tahu kan? Beban pikiran Anda yang tersembunyi dari orang lain, lakukan untuk yang tersembunyi, itu amal yang tersembunyi pula. Lakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Lakukan salat malam sembunyi-sembunyi. Lakukan salat duha sembunyi-sembunyi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beban fikiran yang tersembunyi dari manusia akan hilang dengan ibadah yang tersembunyi pula. Dan yang lebih berbahaya berikutnya, beliau berkata, dan yang lebih berbahaya lagi adalah melakukan dosa secara terbuka dengan kesadaran dan keyakinan atas pandangan Allah. Ini bahaya sekali. Ada orang yang berdosa dan dia sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah lagi melihat. Dia sadar bahwa Allah melihat. Dengan kesadaran itu dia berdosa. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena dua kemungkinan. Pertama, beriman dengan pandangan Allah di dalam dosa berarti ini sangat besar. Ketika Anda sedang melakukan dosa, apakah Anda beriman Allah melihat Anda berdosa? Iya. Anda beriman Allah melihat Anda berdosa dan Anda berdosa juga. Artinya Anda di samping berdosa, Anda pun tidak menghargai dan menghormati pandangan Allah. Ini kemungkinan pertama. Seseorang yang beriman terhadap Allah Maha melihat, namun dia berdosa, maka dosa ada dua. Dosa Anda adalah dosa. Yang kedua, bahwa Anda merendahkan penglihatan Allah, pandangan Allah. Nomor dua, kata Ibnu Qayyim, atau boleh jadi kemungkinan yang kedua, tidak beriman dengan pandangan Allah di dalam dosa. Berarti dia besar. Kamu berdosa, Allah melihat kan, oh saya gak percaya Allah Maha melihat. Ini datang dari orang-orang yang berakidah Jahmiyah. Orang-orang yang berakidah Jahmiyah, mereka tidak berkeyakinan Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha tahu, tidak. Maka ini dua kemungkinan, kata Ibnu Qayyim. Begitu seorang berdosa, pertanyaannya, kamu beriman tidak dengan pandangan Allah? Iya, saya beriman. Kalau begitu dosamu dua. Pertama, dosamu adalah dosa. Yang kedua, bahwa kamu tidak menghargai pandangan Allah, ini dosa yang kedua. Atau kemungkinan yang kedua, kamu tidak beriman dengan pandangan Allah, berarti itu adalah kekufuran. Jadi dosa ini ternyata berlipat-lipat semua. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taubat menjadi sah dari seorang muslim yang berkeyakinan bahwa Allah Maha melihat semua dosa. Adapun orang yang mengingkari pandangan Allah berarti kufur, dan taubat dari seorang kafir adalah dengan Islam mengimani sifat Allah. Maksud beliau begini, seseorang yang mengimani pandangan Allah di dalam dosa,
maka taubatnya akan menghapus dosa. Menghapus dosa pertama dan menghapus dosa yang kedua. Tapi nomor dua, orang yang tidak mengimani Allah Maha melihat, lalu dia berdosa, maka taubatnya tidak sah kecuali dia kembali mengimani pandangan Allah. Misalnya seorang Jahmiyah mengatakan, saya tidak percaya Allah Maha melihat, dan dia berdosa. Nah, ketika dia bertaubat, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena taubatnya nggak cukup, dosanya terlalu besar, dia tidak beriman dengan pandangan Allah. Maka kalau kau mau beriman, kalau engkau mau bertaubat, taubatmu adalah beriman, bukan dengan taubat. Karena kejahatanmu yaitu mengingkari pandangan Allah, tidak hapus dengan taubat, melainkan akan hapus dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah di masjid ini tidak ada Jahmiyah. Kita semua adalah orang-orang yang beriman dengan pandangan Allah. Kalau Anda beriman dengan pandangan Allah, maka dosa Anda dua pasal. Pasal pertama Anda berdosa, pasal kedua bahwa Anda tidak menghargai pandangan Allah. Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, la yakunu nazrullahi ahwanan nazirina ilaik. Jangan sampai kalian menghormati pandangan manusia, menghargai pandangan manusia, tapi pandangan Allah kalian tidak hargai. Anda tidak berani nonton yang tidak benar depan anak kecil, karena Anda menghargai pandangan anak kecil ini. Tapi ketika Anda berani di dalam kesepian, lantas di mana pandangan Allah? Anda tidak menghargai pandangan Allah, makanya Anda berani. Artinya jemaah sekalian, coba Anda renungkan. Setiap orang yang menyadari Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, orang seperti ini gak mungkin berani berdosa. Anda sadar gak Allah dekat dengan Anda? Iya, Allah dekat dengan Anda, gak ada jarak sama sekali. Anda sadar tak bahwa Allah melihat Anda? Anda sadar tak bahwa Allah mengetahui Anda, mendengar Anda? Seandainya nama-nama Allah ini hadir dalam pikiran dan hati Anda, gak akan ada keberanian Anda berdosa. Tapi hati ini lalai, hati ini gak merasakan Allah dekat, hati ini gak merasakan Allah Maha tahu, maka tumbuhlah dalam hati itu keberanian untuk berdosa. Jadi tidak muncul keberanian berdosa dalam hati seorang kecuali ketika hati ini telah lalai bahwa Allah Maha dekat, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. InsyaAllah yang akan datang adalah poin berikutnya, yaitu 3 syarat dalam taubat. Barangkali ada punya pertanyaan, dipersilakan. Apakah seorang istri yang hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya harus mengembalikan lagi semua mahar yang pernah diterimanya? Gugatan cerai bahasa fikihnya dinamakan dengan khulu'. Dinamakan dengan khulu'. Peristiwa gugat cerai di zaman Nabi kita terjadi antara seorang wanita dengan suaminya yang bernama Thabit bin Qais. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak kuat lagi dengan
Thabit bin Rafi' dan Thabit bin Qais, saya ingin bercerai. Kata Nabi, apa mahar yang kau terima dari dia? Kata dia, mahar pernikahan dulu sebidang tanah. Kata Nabi SAW, atarudina ilaihi hadiqatahu, apakah kamu siap mengembalikan mahar, yaitu sebidang tanah tadi? Kata perempuan ini, siap, saya kembalikan mahar. Kata Nabi SAW, kembalikan maharnya dan ceraikan istri. Nah, dari hadis inilah ulama-ulama dalam mazhab Ahmad mensyaratkan agar dalam gugatan cerai seorang istri mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami. Baik. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak mesti mengembalikan mahar yang dibayarkan oleh suami, tetapi membayarkan uang sesuai dengan permintaan suami. Menurut Anda mana yang lebih adil? Oke, kamu saya ceraikan, tapi bayarkan uang 5 miliar. Padahal dulu maharnya 5 gram emas. Dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan mahar dikembalikan, tapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama antara suami istri, berapa yang harus dibayarkan, itu yang mesti dibayar berdasarkan kesepakatan, bukan sesuai mahar. Tapi dalam mazhab Ahmad sesuai dengan mahar. Cuman mahar kalau 20 tahun lalu berapa mahar, nggak ada artinya hari ini. Dulu suami bayar mahar berapa? 1.500.000 dulu, tapi itu 20 tahun lalu. 20 tahun lalu harga motor baru saja cuma 1 juta. Kalau sekarang kemudian gugat cerai dengan bayar mahal, oh tekor istri kita. Atau tekor suami cuma 1.500.000 pulang modal. Nah, jadi di satu sisi pendapat Imam Ahmad ini lebih dekat dengan hadis. Tapi di sisi lain pendapat Imam Syafi'i rahimahullah lebih dekat dengan masalah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, pertanyaan Rasulullah kepada istri Thabit bin Qais, kembalikan mahar yang pernah dia berikan. Pertanyaan Rasulullah ini bukan tidak bersifat mengikat, harus mengembalikan mahar. Tapi sekali lagi kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena ini adalah soal perpisahan, kedua belah pihak perlu kerelaan, maka hendaklah seorang istri membayarkan uang sesuai dengan kerelaan suami. Di antara dalil yang menguatkan ini adalah firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna an taradin minkum, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang beriman, janganlah memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kalau ingin memakan harta orang lain, ambillah dengan cara perniagaan antaradin, di atas rela sama rela. Maka patokannya kata Imam Syafi'i adalah rela sama rela. Sehingga hadis istri Thabit bin Qais ini, Nabi memerintahkannya mengembalikan mahar, yaitu sebidang tanah. Itu pun karena Thabit bin Qais rela. Seandainya Thabit bin Qais tidak rela dengan pengembalian mahar, niscaya Nabi tidak menerima. Maka ala kulli hal, saya pribadi lebih condong kepada mazhab Syafi'i sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, bahwa mahar sesuai dengan kerelaan berdua, kesepakatan berdua. Wallahu a'lam. Jika istri tidak bisa mengembalikan semua mahar yang pernah diterimanya karena tidak mampu secara finansial, apakah gugatan cerai tetap sah selama secara syar'i? Itu tadi yang saya katakan, bahwa yang harus dibayarkan seorang istri dalam khulu' adalah sejumlah uang yang disepakati bersama. Enggak mesti sesuai dengan mahar.
Yang pertama mazhab Ahmad, tapi yang kedua ini insya Allah lebih mendekati masalah. Sesuai dengan kesepakatan berdua. Walau kesepakatan itu berbeda dengan mahal. Tapi yang lebih penting lagi, ngapain gugat cerai? Kenapa Anda gugat cerai? Apakah kehidupan setelah perceraian lebih baik? Tidak. Insya Allah kehidupan setelah perceraian bukan yang terbaik. Dan yang terbaik Anda pertahankan rumah tangga Anda. Terlebih kalau masih ada, kalau memang ada anak-anak. Jika sudah muncul fatwa MUI terkait haramnya memakai produk Israel sementara umat Islam masih memakainya tanpa adanya uzur yang syar'i, apakah dengan demikian telah jatuh padanya dosa besar karena dianggap bekerja sama dengan kejahatan? Padahal sebenarnya tidak ada niat seperti itu. Saya nggak tahu bunyi fatwanya haram atau boikot. Kalau bunyi fatwanya haram itu keliru. Yang betul adalah boikot. Misalnya MUI menyerukan memboikot produk Israel. Seruan boikot dari MUI itu benar. Jadi Anda nggak usah lagi menyentuh produk-produk yang mendukung Israel. Setidaknya sebelum mereka menghentikan perang, itu kan? Tapi kalau bahasa fatwanya bukan boikot, bahasa fatwanya adalah haram, ini bahasa fatwa yang salah. Kenapa bahasa fatwanya salah? Gini, hukum dasar produk McDaniel itu haram atau tidak? Hukum dasarnya haram atau halal? Karena hukum dasarnya halal, maka bahasa fatwanya bukan diharamkan. Karena hukum dasarnya halal kok. Tapi hukum maka bahasa fatwanya adalah muqatta'ah. Dan saya lihat bahasa fatwa di hampir semua negara-negara Arab nggak ada yang berbunyi seperti itu, diharamkan membeli produk Israel. Tapi kita memboikot produk Israel. Jadi ini bahasa seperti itu bahasa yang nggak benar. Mohon maaf, buku kategori terlengkap berbicara tentang undang-undang berfatwa, termasuk bagaimana bahasa fatwa. Imam Nawawi membicarakan ini, tapi sedikit sekali di dalam Muqaddimah Majmu' Muhadzab. Imam Ibnu Qayyim berbicara panjang lebar tentang bagaimana berfatwa, waktunya berfatwa, termasuk bahasa yang digunakan dalam berfatwa. Dan sekali lagi, kalau bahasa fatwa itu adalah haram, itu bahasa yang salah. Karena produk itu aslinya halal. Allah halalkan produk itu, walaupun produk itu untuk tujuan yang haram, tapi tidak boleh menggunakan bahasa haram, supaya hukum halalnya tidak hilang. Karena haraman produk itu bukan pada produknya, tapi pada peruntukannya. Makanya bahasa yang lebih tepat adalah bahasa boikot. Nah, saya kira MUI memang bahasanya boikot. Saya belum lihat teks fatwa itu secara umum. Nah, kalau bahasa fatwa itu menggunakan haram, itu turunannya sangat berat. Misalnya produk Israel haram, oke, berarti semua karyawan yang kerja di sana gaji mereka adalah gaji haram. Oke, berarti semua abang-abang ojol yang menerima pesanan secara online, Anda juga melakukan pekerjaan yang haram. Anda melakukan pekerjaan yang haram. Ini semuanya adalah turunan dari itu semuanya. Maka berat. Maka sekali lagi, saya kira fatwa MUI kita bukan bahasanya haram, tapi boikot. Dan kalau fatwanya berbahasa boikot itu tepat. Ya, maka sebab itu kita pun bersungguh-sungguhlah untuk menjauhi produk itu semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya Anda sudah dahaga, tidak ada minuman terjual kecuali produk mereka, mau tak mau kan? Ya.
Apakah ada doa khusus agar seorang dimudahkan untuk bisa datang ke Baitullah untuk ibadah haji dan umrah? Pertama, Anda pelajari ilmunya. Kalau Anda belum mempelajari cara haji, berarti Anda nggak ada keseriusan berhaji. Anda mau haji, saya mau nanya, hari tasyrik itu tanggal berapa dan Anda nggak tahu. Lalu saya tanya misalnya, bermalam di Muzdalifah itu tanggal berapa, Anda juga nggak tahu. Ketika wukuf di Arafah kita ngapain aja, Anda juga nggak tahu. Bahwa Anda tidak tahu, artinya kan Anda nggak minat. Anda nggak serius. Doa terbesar Anda untuk ke Baitullah, pelajari ilmunya. Ini doa nomor 1. Doa yang kedua baru meminta. Nah, dan permintaannya apa? Ya minta saja. Allahumma rabbal masy'aril haram. Ya Allah, Engkaulah Tuhannya Masy'aril Haram. Mudahkan aku untuk pergi ke Masy'aril Haram. Tidak ada doa khusus, doa secara umum saja. Surat dan ayat berapa yang tadi Ustaz baca ketika salat subuh? Saya pernah mendengar kalau kita mendengar Al-Quran dibacakan itu Allah sedang bicara dengan kita, apakah benar? Tadi kita bacakan surat Al-Furqan, tapi saya lupa nomor ayatnya. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan termasuk surat yang sangat mudah dihafal. Karena ada beberapa surat yang memang butuh kejeniusan tersendiri. Ya, dan surat Al-Furqan termasuk surat yang sangat mudah dihafal. Kalau kita mendengar Al-Quran berarti Allah sedang bicara dengan kita, apakah benar? Itu memang ucapan ulama kita. Itu ucapan seorang tabi'in. Apakah itu benar? Benar. Karena Al-Quran ini kan ucapan Allah, bukan? Ucapan Allah kepada yang membaca dan kepada yang mendengar. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, Anda sedang berbicara dengan Allah. Atau Anda mendengarkan Al-Quran, artinya Anda sedang mendengarkan bicara Allah. Itu memang kebenaran. Dan itu disampaikan oleh ulama kita. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, diam, dengar. Jangan dengar tapi enggak diam. Anda diam, Anda dengar. La'allakum turhamun. Niscaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi bayangkan ayat ini, dengar saja Anda dapat rahmat, apalagi Anda membaca. Apakah Ustaz ada kajian tafsir? Di mana? Saya ada kajian tafsir jauh sekali di ujung dunia Cibubur. Adanya di Cilengsi, itu pun sekali 2 pekan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada kajian tafsir di tempat-tempat ini insyaallah ta'ala. Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.